Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan. Ketemu lagi bersama kami di FPRB Kabupaten Sampang yang mana pada siang kali ini kita akan ngobrol santai terkait TRC yang ada di Kabupaten Sampang. Nah, mungkin tidak asing lagi dong kita sebagai host dari FPRB. Saya Siti Hariza, biasa akrab disapa Riza, dan sebelah kanan saya ada Mbak Rizky. Monggo Mbak. Ya. Assalamualaikum. Dan sebelah kiri saya ada Mbak Nadia. Ya, halo, assalamualaikum. Mungkin baru nih ya, baru muncul kali ya. Baru muncul dalam di berhadapan. Iya. Oke, pada siang kali ini kita ada kedatangan narasumber yang super duper hebat menurut saya terkait yang ada di bidang TRC tersebut gitu. Salah satunya yaitu beliau adalah Bapak Asroni, yaitu Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sampang atau Bapak Kalaksa. Bapak Asroni Esos MSI. Yang kedua ada Bapak Muhammad Imam Esos MSI. Beliau adalah Kasih Kedaruratan dan Logistik atau Koordinator TRC itu sendiri. Nah, sebelum kita mulai obrolan tentang TRC ini, mungkin kita sapa dulu beliau nih. Udah panas-panas tanpa meminum air es gitu. Jadi dia agak panasnya dari dalam, bukan cuma dari luar ya. Monggo Bapak Asroni, Bapak Kalaksa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh untuk kita semua. Ya, terima kasih ke Mbak Risa sebagai pembawa acara, Mbak Rizky dan Mbak Nadia. Jadi hari ini kita bisa berkumpul di forum pengurangan risiko bencana Kabupaten Sampang dalam keadaan walafiat. Saya sudah sampaikan tadi, saya langsung saja nanti ini sebelah saya dampingi oleh Haji Muhammad Imam Esos sebagai Kasih Kedaruratan dan Logistik BPBD Kabupaten Sampang yang sekaligus juga koordinator TRC. Itu Mbak Risa. Ya. Monggo. Okay. Untuk pengalaman barusan Pak terkait yang mau ke sini ini kan waktunya mungkin Bapak Kalaksa waktunya istirahat atau lagi waktunya santai. Mohon maaf ya Pak ya, diundang kami ke FPRB Siang-siang bolong. Iya, siang-siang bolong. Ini perjalanannya barusan gimana Pak? Kepanasan apa kedinginan? Satu hal sebenarnya, saya teman di banyak forum ya. Jadi dia banyak forum, banyak kesempatan. Yang salah satu yang BPBD banggakan, andalkan dan banggakan itu katakanlah 90%. Jadi kalau kita berdiskusi atau berbicara dengan para pihak, yang 90% itu kita sebut, BPBD sebut, itu adalah FPRB. Siap. Nah, karena FPRB itu adalah mitra yang sangat strategis. FPRB itu utamanya FPRB Kabupaten Sampang ini adalah mitra yang sangat strategis untuk BPBD, dan kedua memang juga mitra yang strategis untuk pemerintah Kabupaten Sampang. Baik. Jadi peran FPRB dibentuk di tahun 2021 sampai sekarang, dan sumbangsihnya kepada pemerintah Kabupaten Sampang khususnya kepada BPBD untuk dalam rangka mengantisipasi penanganan bencana di Kabupaten Sampang ini sangat luar biasa. Baik. Itu yang kami. Jadi capek apapun, sibuk apapun juga sampaikan ke Cimam. Kalau untuk FPRB jam berapapun juga 24 jam BPBD siap. Ya, close dulu dong. Luar biasa ya Mbak Rizky ya Mbak. Sangat bersinergi, berarti FPRB ini sudah di hati. Semangatnya nular ini ke yang muda-muda. Memang harus nular. Betul, Mbak Rizky, Mbak Risa, Mbak Nadia, karena apalagi itu walaupun TRC nanti kami pun juga yang penting hadir, dan kita sudah selain si Imam nanti juga teman-teman dari TRC sendiri juga koordinatornya juga hadir. Jadi nanti khusus mengenai TRC, karena TRC ini bagi BPBD ini adalah untuk penanganan bencana, terutama penanganan bencana waktu kejadian apapun sifatnya, musibah atau bencana, TRC itu hadir baik di dalam kondisi normal maupun kemarin dalam rangka penanganan COVID, maupun
dalam hal apapun yang berkaitan dengan yang menurut ukuran BPBD ini sebenarnya bukan bencana, tapi BPBD itu TRC begitu semangat teman-teman TRC ini luar biasa. Artinya BPBD tanpa TRC ibaratnya juga tanpa sayur kurang garam. Berarti hambar ya Pak. Hambar ya Pak. Tidak ada TRC, apalagi ada FRB itu tambah sedap lagi. Ibarat masakan dan nikmat gitu ya Pak. Pak tambah gurih. Biasanya kan kita nih yang apa sih TRC gitu kan, kadang apa mungkin tim receh-receh apa gitu ya Mbak ya. Soalnya kan masih belum ini Mbak, banyak yang masyarakat belum mungkin belum ada yang belum tahu gitu Pak, singkatan dari TRC ini apa mungkin Pak begitu. Dan untuk apa adanya TRC itu mungkin Mbak Imam dulu untuk diperkenalkan. Iya. Ini yang koordinator. Ini merasakan panas juga ini. Izin, ya, Pak, ya? izin Mbak Gleksa. Terima kasih Mbak Risa, Mbak Rizky dan Mbak Nadia. Tadi sudah disampaikan Pak Gleksa bahwa memang kita itu mempunyai tim reaksi cepat yang namanya tim reaksi TRC. Tim reaksi cepat. Tim reaksi cepat. Gitu, Mbak. Karena ini kita mengacu kepada Perka BNPB nomor 9 2008 bahwa BNPB itu namanya juga ada namanya tim reaksi cepat. Hanya di background dengan adanya Undang-Undang 24 tahun 2007 terkait masalah kebencanaan. Hanya di daerah harus mempunyai juga tim TRC. Jadi semua kabupaten insya Allah mempunyai tim reaksi cepat. Salah satunya tugas kami itu apa yang disampaikan Pak Gleksa. Memang BPBD tanpa tim reaksi cepat itu apa yang dikatakan sayur tanpa kurang garam. Karena TRC itu merupakan ujung tombak di BPBD. Sama halnya kalau sepak bola ujung tombak itu pemain depan. Jadi dari segi apapun kejadian bencana, musibah, entah bencana apa itu adalah tugas kami untuk membantu khususnya masyarakat dalam hal menangani kebencanaan. Mungkin hanya sementara sekilas masalah tim reaksi cepat yang kita miliki. Terima kasih. Sudah tidak penasaran lagi pastinya ya Mbak Risa, yang Mbak Nadia ya. Cukup jelas sekali ya. Jadi itu TRC. Mungkin reaksi cepat. Aktifnya di Sampang itu mulai kapan ya Pak ya? Tim TRC ini. Saya kira tim reaksi cepat itu aktif sudah mulai dari terbentuknya BPBD. BPBD terbentuk, kami masuk ke BPBD itu sekitar 2017. Mungkin di Perka itu di Perda itu kalau tidak salah di Perbub itu tahun 2011 kita terbentuk mungkin di BPBD Sampang. Ada juga itu muncul namanya tim reaksi cepat untuk membantu BPBD dalam hal menangani kebencanaan. Berarti dalam 1 tahun itu bersama dengan BPBD itu terbentuknya itu Pak? Iya langsung gitu. Sudah berapa orang Pak anggotanya Pak? Untuk sementara sekarang sudah berjumlah 25 orang. Nah, siap. Dari 25 orang itu terbentuk sistem struktur enggak Pak? Maksudnya dalam artian tupoksi di bagian ini apa saja? Sudah terbentuk karena kami juga mempunyai struktur yang namanya struktur tim TRC. Salah satunya di situ ada ketua platon di bidang humas, di bidang penyelam, di bidang penyelamatan di air, dan bidang fertilisasi itu sudah terbentuk. Karena walau bagaimanapun organisasi itu memang harus mempunyai tugas fungsi yang jelas. Di saat kita membantu masyarakat, kalau tidak mempunyai yang jelas, takutnya amburadul. Di saat kita membantu masyarakat, ini ada orang tenggelam, itu sudah fungsinya bagian tim selam. Di bidang humas ya lain untuk memberi. Jadi ada tim khusus ya Pak. Siap. Berarti memiliki keahlian masing-masing ya Pak. Alhamdulillah di BPBD itu di bidang selam itu sudah mempunyai 4 yang bersertifikasi. Di bidang vertikalisco itu masih 1 orang. Kami dari BPBD selalu ingin meningkatkan skill utamanya untuk membantu masyarakat di mana enaknya kita gampang untuk membantu masyarakat. Tapi di satu sisi, di saat kita ada musibah apapun, kalau kita tidak mempunyai kemampuan, kita tidak akan membantu. Contohnya apa yang disampaikan Pak Kalaksa kemarin, rumah sakit nelpon untuk membantu untuk mengusir lebah. Karena kami tidak mempunyai kemampuan, ya kami tidak bisa Pak. Bukan kami tidak bisa, takutnya di satu sisi itu kita keliru. Tapi kalau di selam orang tenggelam dimanapun, kami siap membantu sekemampuan kita.
Mungkin kalau dari Pak Asroni sendiri itu kira-kira tim ahli dari TRC itu mencakup apa saja ya Pak ya? Kalau tadi kan sudah disebutin mengenai yang tenggelam, terus yang apa namanya Mbak tadi, yang mengusir-ngusir hewan-hewan yang nakal gitu, atau mungkin ada mengusir hewan-hewan yang memang tidak diharapkan atau gimana seperti itu Pak, tip-tip ahli yang lainnya. Terima kasih Mbak Rizky. Jadi satu, kita harus paham dulu TRC itu yang ditangani apa saja dulu, tupoksinya. Tuh. Nah, setelah itu kita spesifikasi berdasarkan kemampuan dasar. Artinya yang memiliki potensi dasar. Jadi kita pantau. Artinya setiap personil TRC itu punya kemampuan dasar, potensi dasarnya, bukan kemampuan, potensi dasarnya kira-kira seperti apa. Yang memang potensi selam, kita ikutkan pelatihan selam. Itu. Nah, satu memang sangat menentukan itu adalah SDM. Jadi SDM TRC sendiri memang harus memenuhi kualifikasi. Yang pertama kali itu adalah kualifikasi apa saja sih yang memang ditugaskan untuk TRC itu, sehingga nanti tidak berbenturan dengan OPD lain. Contoh tadi itu, kalau misalnya tadi Mbak Rizka misalnya terjadi misalnya ada lebah yang memang itu harus pengusiran itu, termasuk mungkin kalau ada yang misalnya ada ular yang itu, secara tupoksi yang bisa kita juga, tetapi di satu sisi ada OPD yang dulu menangani adalah Damkar, yang sekarang ada di bawah PP. Dulu Damkar pernah di BPBD. Itu. Jadi pertama kali spesifikasi apa yang memang untuk menjadi tugas BPBD. Nah, terus kedua kita buat sistem piket 24 jam. Kita bagi 24 jam, termasuk hari Sabtu Minggu walaupun libur, TRC harus ada yang piket. Berarti dari 20 orang itu nggih Pak? Dari 25 itu kita bagi per piket. Nah, ada tim yang memang itu spesifikasinya adalah memang di dalam penanganan kejadian. Ada memang yang memang kita peruntukkan, misalnya kalau yang perempuan itu karena memang kalau ke lapangan misalnya 24 jam nggak memungkinkan, ya kita pakai sistem piket yang misalnya hari libur. Itu. Jadi prinsipnya BPBD khususnya TRC tidak boleh kosong. Artinya setiap hari kapanpun juga harus nanti kecepatan itu penanganan itu harus, walaupun hari libur kita nggak bisa menolak. Oh besok misalnya nunggu hari Senin, misalnya kejadian hari Sabtu atau hari Minggu nggak bisa. Hari Sabtu kejadian, hari Sabtu juga. Hari Minggu kejadian walaupun jam 24.00 atau jam 1 malam 00 ya harus turun. Nah, itulah yang dikoordinir oleh Kasih Kedaruratan dan Logistik. 99% yang saya sampaikan Haji Imam, kalau setiap ada kejadian mesti tampil. Karena apa? TRC apapun juga di lapangan masih butuh itu adalah namanya komandan atau memang pimpinan yang memutuskan. Itu. Jadi pertama SDM-nya dulu memang harus kita perhatikan, ya kita lihat potensinya, baru kita nanti itu punya potensi, kita ada pelatihan, kita ikutkan. Percuma kita itu Mbak, kita punya tugas tapi tidak punya kualifikasi, sama aja nanti itu maksudnya menolong orang tenggelam nggak punya kemampuan selam, ya malah kita yang tenggelam menyelamkan diri fatal. Itu contoh kemarin terakhir ada kejadian orang jebur sumur di Sokobana yang kedalamannya kurang lebih 40 dengan kondisi diameter yang sempit. Kita menggunakan itu tim TSC ya Pak yang turun tangan. TRC. Kalau itu yang menemukan mayat itu laporan dari warga itu laporan itu sekitar jam 11. Pulang sampai sekitar subuh baru nyampe kembali lagi ya. Kejadian itu begitu ada laporan saat itu juga. Prinsipnya BPBD itu jam berapapun kejadian kita harus siap turun. Makanya dinamakan tim reaksi cepat. Apalagi tim reaksi cepat ini memang garda depannya. Terus kedua juga kita harus didukung sarana prasarana yang memadai. Kita punya keahlian, nggak punya alat, ya percuma saja. Punya alat, nggak punya keahlian, ya percuma saja. Berarti super lengkap Pak ya. Alat ada, ya paling tidak ada. kita tidak bicara super lengkap, tidak. Memadai dulu. Artinya representatif dulu. Artinya kalau selam ya harus kita punya alat selam memang yang memang bisa mampu menyelam dalam kedalaman sekian meter. Dan terjaga keamanan juga. Paling dalam berapa meter Pak untuk selam? Berapa meter sih? Kita mampu. Biar nanti teknis Pak bagian selam. Bagian teknis. Kami tidak sendiri, Pak. Menyampaikan secara takutan begini karena apa kami terus terang aja kami ini secara umum BPBD itu kalau kita lihat masih selamnya itu peratannya kalau lihat spesifikasi selamnya itu
50 ya. 50 meter. 50 meter. Kedalaman selang. Mungkin nanti bisa dijelaskan Ya, oleh artinya nanti Yanni. tim cepat sendiri dia itu. Iya. Tadi prinsipnya kami BPD itu satu memang harus punya keahlian dulu. Iya. Keahlian spesifikasi bencana yang bisa terjadi atau musibah yang terjadi di Sampang itu seperti apa sih, atau ukuran tolok ukurnya seperti apa aja. Nah, kita antisipasi harus punya kualifikasi, minimal kualifikasi dasar minimal. Iya. Nanti Biar mau tidak pelaksana mau amburadul. mahir itu nanti begitu ada ya. Biasanya kita kerjasama dengan BPD provinsi, termasuk misalnya RBRB mengadakan kegiatan itu kita kolaborasi sama-sama. Artinya biar nanti itu juga masyarakat pun juga bisa membantu. Iya. Ini di Kabupaten Sampang sendiri ini kan rentan sekali dengan yang namanya bencana, Pak ya. Kalau kita lihat dari tahun-tahun lalu sampai sekarang yang namanya kebencanaan sering terjadi dan sering muncul di Kabupaten Sampang. Nah, dari TRC itu sendiri ketika bencana itu muncul, apakah hanya memilih sesuatu bencana yang ada di tim-tim TRC tersebut tanpa memandang apa terjun semua dari setiap kali kebencanaan gitu, Pak? Dalam artian tidak fokus di bencana ini saja gitu, dengan adanya tim-tim yang sudah ada, Pak, di dalamnya. Ya, prinsipnya kalau apapun yang namanya bencana, termasuk musibah, jangankan bencana, musibah pun sudah, karena persepsi masyarakat itu ada kejadian seperti ini. Kalau misalnya orang kejebur sumur itu kan musibah, bukan bencana. Tapi apapun juga kami itu harus hadir. Artinya orang itu bencana, dianggap itu bencana, ya kita harus hadir. Nah, karena kita punya kemampuan itu kita harus hadir, dan juga bukan hanya hadir, kita harus mengatasi, membantu, termasuk orang tenggelam di waduk misalnya, itu juga kita harus hadir. Nah, kita tidak mampu, alat kita misalnya ada keterbatasan alat, kita bisa koordinasi dengan namanya Basarnas. Kalau di Madura itu di Sumeneb. Jadi kita tidak berdiri sendiri, bisa kita melibatkan juga TNI Polri. Jadi prinsip bencana itu BPBD hadir. Kita memang tidak mampu, ya kita akui kita belum mencapai kualifikasi ini, atau ini bukan ranahnya BPBD, tetapi kita koordinasi dengan OPD. Contoh ya tadi itu, misalnya kebakaran. Begitu ada laporan kebakaran di Sampang, kebakaran rumah misalnya, itu kan di pemadam kebakaran di Pol PP. Tetapi karena komunikasinya lewat ke BPBD, ya tetap kita sampaikan ke Damkar bahwa ada kebakaran kecuali kalau kebakaran hutan dan lahan, walaupun kita jarang juga, kita tidak punya hutan, tapi ada hutan ada, tapi jarang lah, moga-moga tidak. Artinya juga bencana itu juga termasuk pada hutan dan lahan, dan itu malah memang tenaga yang memang dilatih atau kualifikasian itu memang kembali lagi TRC, harus sinergi berarti. Kembali lagi ke TRC lagi. Harus sinergi berarti ya, Mas, Iya. dengan berbagai elemen yang ada. Ya, berarti TRC itu tidak hanya fokus di bagian kebencanaan saja, kan, tetapi musibah. Intinya yang seharusnya di Yang Kabupaten terjadi Sampang membutuhkan bantuan itu siap. Termasuk kalau misalnya kita ada forum komunikasi lalu lintas angkutan jalan, forum LLAJ. Kalau ada pohon mau tumbang atau pohon yang di pinggir jalan yang membahayakan, termasuk miliknya warga, pohon yang memang itu membahayakan keselamatan warga yang menempati, BPBD dihubungi dan kita siap. Termasuk yang ada di belakangnya FRB ini. Jadi contoh-contoh Kalau yang seperti gangguan Kamtib Mas itu bisa nggak Pak menghubungin TRC? Artinya gangguan Kamtibmas artinya misalnya apa? Pencurian? Iya, dan hal semacamnya, atau sakit hati gitu, Pak. Mungkin Mbak. Soalnya kan tadi gangguan-gangguan kendala dan hal semacamnya. Merasakan gangguan hati kayaknya ini, Pak. Artinya begini, kita itu memang kalau di pemerintah daerah itu rumpun kita itu adalah rumpun Trantibmas. Trantibum Linmas itu yang diampu sekarang ini adalah oleh Bakes Bangpol, Pol PP dan BPBD. Prinsipnya boleh. Nanti kan kami ini akan misalnya ada pencurian, kami kan menghubungi misalnya pihak Polsek setempat. Prinsipnya kami tidak akan menangani, tetapi kami akan menyampaikan kalau aduannya itu melalui BPBD. Itu aja. Jadi kami tidak yang terjun. Apa misalnya, Pak di sana itu ada, mohon maaf, ada
maling. Ya, kami kan tidak yang nangani itu. Jadi kami harus koordinasi. Seandainya misalnya ada rumah kos misalnya, ada kehilangan mobil misalnya, atau ada kutip misalnya penghuni kos itu yang misalnya ada yang membuat gaduh, kami koordinasi dengan Pol PP karena penegakan perda rumah kos itu masuk ranahnya Pol PP di Pol PP ya itu Mbak. Iya ya. Jadi Mbak Rizky kalau sakit hati bukan lapor ke sini Mbak, lapor ke nanti kan kita sampaikan ke Pak Klibun. Pak Klibun ada warganya sakit hati. Kalau di TRC ini bisa ya sebagai anggap kalau memang ada yang menghubungi mengenai hal semacamnya itu ya yang sudah disampaikan oleh Pak Asroni, berarti kira-kira ada nggak Pak ya kalau di Kabupaten Sampang itu kayak call center tapi dari TRC ini menghubungkan ke dinas-dinas yang berkaitan seperti itu Pak. Ada nomor jadi khusus langsung kayak gitu, nomor terpusat tapi bersinergi dengan dinas yang lainnya. Terima kasih. Inilah sebenarnya yang kita rintis sebenarnya mulai 2021 kemarin itu kita rintis itu untuk call center. Nah, idealnya call center itu nomornya tidak banyak, jumlah digitnya. Jadi kita mau sinergi itu dengan OPD atau instansi terkait misalnya Dinkes, Pol PP, Polres, Kodim misalnya itu kita membuat semacam call center. Seluruh aduan semuanya itu jadikan satu call center. Nanti tinggal kita pilih, nanti kan ada adminnya, gitu loh. Ada adminnya misalnya masalah tadi sakit hati misalnya itu nanti misalnya konseling lah misalnya nanti ada tenaga ahlinya yang biasa sakit hatinya karena apa karena memang ditinggal suaminya diputus misalnya ada pencurian dan sebagainya jadi nanti bisa dipilah itu masih dalam tahap wacana mungkin juga EPRB bisa mensupport nanti kita mendesain seperti apa karena kemarin kita rintis itu kan sebenarnya juga melibatkan dengan teman-teman EPRB itu adanya call center kita apresiasi. Ayo nanti kita segera wujudkan itu. Nanti mari Pak. Semoga tahun 2023 itu sudah terrealisasi. Mudah-mudahan aja support. Biar lebih gampang untuk mempermudah akses khususnya bagi masyarakat. Atau kita bisa gabung dengan nomor yang sudah ada. Nomor yang sudah ada yang itu kita istilahnya menjadi bagian dari mereka. Jadi biar tidak juga yang sudah. Iya, mungkin bisa. Gampang. Bisa Pak, biar mudah diingat gitu oleh masyarakat. Karena nomornya kalau banyak misalnya 12 digit. Nomor HP yang seorang itu terlalu panjang. Paling enggak 3 digit. Yang 3 aja belum tentu diingat Pak. Kecuali sedikit cepat tepat gitu Pak. Dan merakyat Mbak ya. Jadi akan membantu pada masyarakat. Terima kasih. Kita support semua nanti Mbak. Kita nanti bisa duduk bersama nanti disampaikan EPRB waktu dalam forum misalnya dengan pemangku kebijakan. Misalnya ide itu kita lontarkan. Siap. Oke, dari TRC ini kan ada 25 ya anggota yang ada di TRC. Kalau misalkan ada masyarakat Sampang nih Pak, pengen gabung, pengen masuk di TRC itu, apa ada persyaratan tertentu untuk boleh bisa gabung gitu Pak? Atau boleh apa sudah memang ada targetnya cuma sampai 25 orang saja Pak gitu? Apa kita boleh masuk? Iya, boleh gabung Kalau kita seperti ini sebenarnya banyak masyarakat yang pengen gabung tetapi juga kembali lagi segala sesuatu itu kalau kan ini sebenarnya kita ini 25 ini itu mendapatkan anggaran dari pemerintah Kabupaten Sampang melalui APBD dan itu dianggarkan. Nah, kalau memang gabung itu menjadi relawan, sangat berterima kasih. Tetapi kan juga nanti kan kita kan juga harus bukan idealis, artinya kita harus objektif, harus rasionalis, harus rasional, artinya bekerja sudah tidak kerja bakti gotong royong terus itu kan ya kita kalau syukur-syukur memang itu dibudayakan gotong kerjasama lagi relawan yang betul-betul relawan itu prinsip ya EPRB kan sudah menjadi relawan mitra kita artinya EPRB begitu ada ya gabung ayo dan itu sudah dibuktikan oleh EPRB contoh penanaman pohon kemarin itu di 2021 itu terang aja mungkin kesempatan tak sampaikan sangat mendapat apresiasi dari pemerintah provinsi dari Bu Gubernur melalui Kepala Pelaksana BPBD Provinsi bahwa penanaman 23.000 pohon yang ada di 4 kecamatan di Kabupaten Sampang Bu Gubernur sangat apresiasi
Nah, apakah ini embrio dari Sampang? Apakah memang itu keinginan Bu Gubernur? Jadi Bu Gubernur sekarang itu untuk seluruh Jawa Timur itu harus dibudayakan namanya tandur. Kalau bahasa Indonesia tanam. Nah, belum dicanangkan EPRB gitu sudah memulai di 4 kecamatan dan itu sangat terima kasih Bu Gubernur melalui dan Pak Bupati waktu itu juga begitu ketua EPRB menghadap Pak Bupati, Pak Bupati sangat support dan ini sekarang menjadi trennya provinsi loh, Pak. Trennya Bu Gubernur provinsi. Kemarin waktu kita rapat di Jawa Timur di agendanya BWD provinsi itu disampaikan oleh Pak Budi, Kepala Pelaksana BWD Provinsi Jawa Timur, apa yang dilakukan oleh EPRB Sampang itu sangat diapresiasi oleh Bu Gubernur dan Bu Gubernur hari itu juga menanam mangrove di Kabupaten Pasuruan di Nguling. Sudah bisa hadir ya. Itu luar biasa EPRB. Jadi bahkan kalau saya pribadi ingin EPRB dan kita semua nanti kita tanam pohon lebih banyak dan lebih luas jangkauannya. Siap. Iya, Siap, Pak. Mari kita bersatu, Pak. Nah, makanya dari awal saya ngomong EPRB itu artinya peran besarnya Sampang itu kepada pemerintah daerah, artinya kepada Sampang itu sudah buktinya itu kontribusinya sudah nyata dan itu diapresiasi sekali. Nanti kalau Ci Imam nanti kembali lagi fokus pada boleh atau tidak secara prinsip. Kalau kami gabung dengan TRC namanya, kami TRC ini pun juga sebenarnya tatanan ideal kita itu masih kalau kita katakan kurang-kurang. Tetapi juga anggaran kemampuan pemerintah daerah sampai saat ini sementara masih 25 itu. Kami terus berupaya. Idealnya berapa kalau bentuk ideal? Kami ingin bentuk ideal itu minimal itu 1 peleton. 1 peleton itu kekuatan 30 sampai 40. Syukur 40. Artinya apa? Kita nanti punya peleton namanya 30 itu misalnya yang untuk laki-laki, 10 untuk perempuan. Kami ingin merekrut tapi sementara ini pemerintah daerah masih ada keterbatasan anggaran. Mbak, ternyata semakin kesini nih semakin panas ya. Tapi suasana di sini nih terlalu dingin banget. Dingin. Saya izin pakai rompi dulu ya Pak ya. Kayaknya saya kedinginan deh Pak. Nanti mungkin fokus kepada Ci Imam. Nanti Ci Imam secara teknis TRC-nya kan di sana itu. Iya Pak, ini adalah rompi kebangsaan kami Pak. Oh ini. Sama-sama oren di situ Pak. Rompi FPRB ya Mbak ya. Iya. Untuk ini Pak, kan ada anggota yang perempuan ya. Nah itu kualifikasinya seperti apa ya Pak? Kan kalau untuk turun langsung menjadi ini TRC kan agak sulit mungkin ya Pak ya. Atau ada Pak perempuan yang turun langsung gitu Pak ke lokasi? Terima kasih, saya langsung aja. Memang kita itu mempunyai tim reaksi cepat perempuan itu ada kata tidak salah 4 orang. Tapi di satu sisi itu Pak, karena apa yang disampaikan Pak Kaleksa, perempuan juga bagian dari tim TRC. Tidak menutup kemungkinan di saat kita assessment, di saat ada kejadian itulah kita laporan cepatnya ini ke yang bagian cewek di bagian perempuan untuk mendata semuanya. Jadi kualifikasi itu saya kira tidak terlalu signifikan, tapi di satu sisi kami ingin semua tim reaksi itu mempunyai kemampuan dasar apa yang disampaikan Pak Kaleksa. Jadi tidak hanya bagian administrasi saja, tapi mempunyai kemampuan yang lain. Tapi tetap berupaya hal itu. Apa yang disampaikan Kaleksa tadi, memang kemampuan dasar dari segi apapun itu sangat penting. Namanya tim reaksi cepat. Nah, apakah itu kemampuan di bidang ini kita harus list juga apa yang kita inginkan gitu. Tapi secara tidak langsung karena di Sampang ini didominasi oleh bencana hidrometeorologi, ada longsor, ada banjir, ada puting beliung dan ada kekeringan. Ini kita fokus kepada hal itu. Yang paling penting kita karena setiap tahunnya kita didominasi oleh banjir, kita tetap yang diutamakan kemampuan dasar di bidang selam ini membantu itu. Tidak menutup kemungkinan juga kita membantu orang-orang yang sifatnya musibah itu. Kemampuan itu yang harus kita miliki. Alhamdulillah kita sampai sekarang sudah mempunyai yang awalnya 1 orang, kita sudah mempunyai 4 orang hingga mempunyai 2 tim di selam ini. Mungkin ini hanya keren ya. Ini kan semoga semakin bertambah berarti ya. Ya. Amin. Apa Pak, untuk di Kabupaten Sampang ini kan sudah lama ya TRC ada. Terus selama ini ada enggak Pak dukungan
yang bagaimana dari masyarakat untuk TRC itu sendiri? Dukungan masyarakat Sampang kepada TRC itu bagaimana? Terima kasih. Kami berbicara pengalaman, Mbak. Awal-awal kita tidak mempunyai kemampuan selam. Di saat kita menolong orang tenggelam itu hanya kita kemampuan manual aja. Memang hambatan, risiko yang kita miliki memang banyak. Sampai tekan-tekanan sudah, kalau cuma datang kayak gitu udah usah datang. Nah, ini tekanan di bawah. Tapi dengan adanya kemampuan di saat kita mempunyai selam, kita nyelam, alhamdulillah respon baik apa yang dilakukan oleh masyarakat kepada tim TRC itu sangat dibutuhkan. Di saat apalagi ada kejadian seperti itu sangat dibutuhkan. Yang paling penting kita apa yang disampaikan Pak Laksa, kita harus mempunyai kemampuan dalam artian untuk menolong sesuai kemampuan yang kita miliki. Jangan sampai kita menolong orang tapi kita tertolong juga. Tidak, saya tidak ingin seperti itu. Makanya kami di saat kita ada telepon, kita mempelajari dulu apa yang harus kita lakukan. Tidak serta-merta kita menolong. Kenapa? Safety dalam artian pertolongan itu safety yang harus kita dahulukan. Safety first, safety yang kita dahulukan. Mungkin ini yang perlu disampaikan. Pak, mungkin sebagai penyelamat ya, penyelamat bangsa, pasti ada kesulitan seperti itu, Pak. Kira-kira pengalaman dalam sebagai penyelamat ini, Pak, seperti apa, Pak? Ya, mungkin bisa ditumpahkan di sini, Pak. Ya, sebenarnya kita ini hanya berbicara umum, tapi secara teknis nanti mungkin teman-teman yang istilahnya benar-benar yang mempunyai kerja terjun. Nah, kalau kita kan hanya secara umum. Contoh kemarin kita menolong korban bencana musibah di Sokobena dengan kedalaman 40 meter dan dengan sumur yang sempit. Kita pakai alat scuba dengan yang besar. Kita sampai 4 kali turun sampai naik itu, akhirnya masyarakat itu sampai bilang, "Sudah, Pak, kalau sudah tidak mampu kami yang turun." Tapi di satu sisi dengan kondisi seperti itu, kalau sampai masyarakat turun pasti meninggal. Sampai saya bilang, apa yang kata Pak Laksa, kenapa kok mulai tadi tidak turun, kok nunggu kami? Nah, akhirnya itulah yang terjadi di bawah, Pak. Memang tekanan itu mesti ada kepada kami, tapi secara tidak langsung kami tetap pakai strategi. Non teknis ini yang paling yang sangat mempengaruhi. Kadang-kadang kita mau menemukan mayat itu non teknis dari segi apapun itu banyak, Pak. Itu pun masyarakat sekarang sedang membantu itu. Nah, tekanan inilah mari kita hadapi dengan sabar. Inilah yang kita harus hadapi. Pasti, Pak, tekanan itu ada. Karena kalau masyarakat itu pinginnya cepat, tapi di satu sisi kita akan tetap cari strategi apa yang harus kita lakukan. Dan sama-sama aman ya, Pak. Sama-sama aman. Berarti semakin banyak tekanan, semakin banyak pula keinginan Pak Imam ini membuktikan gitu terhadap tekanan tersebut. Dan semakin bersemangat ya, Mbak. Iya. Pastinya seperti itu. Cukup jelas ya Mbak Rizky, Mbak Nadia terkait TRC itu apa, fungsinya bagaimana. Mungkin di akhir ini bisa memberikan closing statement bagi Bapak Kalaksa sama Mbak Imam terkait TRC. Jadi gini, setiap saya bertugas, Mbak, setiap bertugas itu memang saya harus mempelajari dulu, melihat tupoksi apa yang ada di OPD tersebut. Nah, begitu saya ke BPD, itu juga saya harus melihat BPD itu tugasnya apa, tugas pokok fungsinya apa. Nah, sehingga dari situ saya akan bisa memetakan prinsip mereka itu kalau kita menangani bencana. Sebelum kita menangani bencana yang diakibatkan oleh alam maupun non alam, yang harus kita perhatikan personil kita sendiri. Jadi keselamatan safety first itu faktor utama. Nah, salah satu menjadi safety first itu adalah dengan latihan. Dengan bekal. Artinya apa? Karena kami juga pernah dididik oleh TNI Polri, artinya lebih baik mandi keringat di medan latihan daripada mandi darah di medan pertempuran. Filosofi seperti itu. Jadi artinya kami itu bukan orang hebat, tapi kami terlatih. Nah, dengan latihan itulah, dengan simulasi, dengan melaksanakan jam terbang sering menolong itu, sering kita evaluasi itu. Jadi kami dulu sebelum kami itu menolong orang lain, kami harus mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Salah satunya adalah dengan latihan. Percuma saja kita sebagai tenaga hanya modal keberanian. Itu apa yang sampaikan Cik Imam tadi di lapangan seperti itu. Biasa orang itu istilahnya psikologis perang ulat saraf kalau katakanlah seperti itu, biasa. Begitu belum datang
diam aja, tetap nunggu kita, malah kita sudah telepon, ini sudah ditunggu belum datang, begitu datang karena peralatan kita yang memang dengan kondisi terbatas ya Pak ya. Kondisi sumur tidak memadai, artinya terlalu besar dan iya. kita belum punya alat yang lebih kecil, ya medannya itu, jadi naik turun akhirnya udah biar saja saya naik, yang turun Pak. Ya, kalau kita biarkan Pak, ya tentu mereka juga malah akan fatal. Artinya apa? Setiap itu kita harus bekali pengambilan keputusan, SOP bekal. Ya, SOP. Nah, bekal salah satunya harus ada yang mimpin, Mbak. Kalau kita turun ke lapangan, artinya apa? Memutuskan, oh ini harus begini. Jadi kita harus punya. Nah, inilah salah satunya untuk meningkatkan kemampuan penanganan bencana. Itu salah satunya memang harus terlatih, harus melalui latihan. Ya. Nah, itu harus terlatih, harus mempunyai kemampuan betul gitu. Siaga terlatih. Nah, kembali lagi yang perempuan tadi itu memang kita banyak gunakan untuk tenaga pendukung administrasi, terutama dalam begitu laporan. Semua itu sudah mereka itu punya rata-rata kita perempuan itu yang kita utamakan ada yang punya kemampuan IT. Ya. Nanti dia dukung. Kami ini ibaratnya sepak bola atau tim kesebelasan harus punya kemampuan yang memang penyerang, gelandang, belakang, back, termasuk penjaga gawang. Nah, itu harus. Jadi kami tim ini, kalau semua timnya nanti kualifikasinya hanya selam, begitu ada misalnya kebakaran Pak. Kalau kebakaran nanti memang damkar, kami bukan tupoksi kami. Ada yang ke sumur itu jadi nggak punya kualifikasi, atau memang ada yang ketinggian nggak punya kualifikasi panjat, ya kita nggak juga itu loh. Jadi harus kita pilah yang kira-kira potensinya seperti apa. Itu Mbak. Jadi statement kami pada prinsipnya TRC ini adalah bukan segala-galanya, tetapi kami artinya kalau terjadi bencana musibah kami akan menyampaikan kepada, memang kalau bukan kewenangan kami tidak akan menangani. Bukan kami tidak bisa, tapi kami dibatasi oleh ada aturan. batas-batas aturan ya, tertentu, aturan kan. Ya. Jadi kami tidak akan selamat, tapi kami prinsipnya BPBD khususnya TRC itu siap 24 jam kalau memang ada laporan apapun juga yang berkaitan dengan ya orang itu kan kategori bencana kan tidak paham, begitu ada kejadian BPBD siap kita nanti sampaikan kepada OPD memang yang itu siap siaga pahlawan tanpa jasa. Mungkin dari Mbak Imam untuk closingnya Mbak. Terima kasih. Saya hanya ingat apa yang disampaikan Pak Kelaksa di saat membuka terkait masalah pelatihan Water Rescue di Hotel Camplong. Mungkin teman-teman diwakili oleh Bagana. Saya ingat apa yang disampaikan Pak Kelaksa. Jangan jadilah orang yang hebat, tapi jadilah orang yang terlatih. Ini saya mengenang sama sekali. Akhirnya teman-teman itu saya ingat, teman-teman harus di pressure seperti itu. Kalau kita berbicara orang hebat, seakan-akan kita hebat. Tapi kalau kita jadi orang yang terlatih, kekurangan kemampuan apa kita tetap kurang. Ini yang ingat saya sampaikan Pak Kasasa. Mungkin ini sedikit yang kami sampaikan. Terima kasih. Sama-sama. Jangan jadi orang hebat, tapi jadilah orang yang terlatih. Jadi di TRC ini tidak tidak memprioritaskan orang yang semangat, akan tetapi berkualitas dengan kelatihan tertentu, gitu seperti itu. Kalau semangatnya harus maksudnya orang yang jadi terlalu tidak bermodal semangat saja, gitu. Tidak fokus di semangatnya saja, akan tetapi memang harus berkualitas di bidang yang sudah dilatih tersebut. Oke. Mungkin pada podcast kali ini cukup sekian ya. Terima kasih banyak Pak Kalaksa dan Mbak Imam atas kehadiran. Jangan kapok loh ya kalau kita udah lagi. Kalau FRB kapan saja siap. Dan kemarin kita maraton. Kemarin hari Senin kita rapat di BPBD provinsi. Kemarin di broadcast di Madura Indep. Hari ini kita di FRB. Artinya kami artinya BPBD itu semakin dikenal masyarakat luas. Kami itu ingin biar masyarakat tahu apa yang menjadi potensi bencana kita, bagaimana kalau terjadi bencana atau setelah bencana seperti apa. Kami ingin masyarakat itu tahu, terutama bagaimana sebelum terjadi bencana. Karena fokus kali ini ada mengenai TRC ya, kita lebih kupas dengan tuntas untuk tim reaksi cepat yang ada di BPBD Kabupaten Sampang. Kami sebenarnya ingin peran BPBD lebih umum, tapi karena TRC kita kupas yang memang betul-betul masyarakat itu kenal yang namanya tim reaksi cepat yang ada di BPBD Kabupaten Sampang. Baik, terima kasih banyak. Sekali lagi terima kasih kepada para mitra dan
para media yang selalu memberikan support kepada FPRB Kabupaten Sampang. Semoga sukses selalu, tambah bermanfaat tentunya ya Mbak Rizky ya. Amin. Oke, mungkin hanya ini Mbak. Kami mohon pamit undur diri. Saya Riza, saya Rizky, saya Nadia. kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tangguh, salam kemanusiaan.